Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mary Ampel, NPM 21220792 dari program studi kebidanan S1 Telfor Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Di sini saya akan memperagakan terkait pemeriksaan fisik pada remaja yang bertujuan untuk mengetahui kenormalan dan tidaknya pada diri remaja tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan Kak, silakan duduk. Ini benar dengan Mbak Angga dari Jogja usia 14 tahun ya? Iya. Kemarin kan sudah dilakukan pertanyaan jawab. Ini saya akan melakukan pemeriksaan ya nanti. Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Wea Mabel. Mbaknya bisa panggil Bidan Adel saja. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Mbak ya. Nanti dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian yang bertujuan untuk mengetahui itu ada kelainan atau tidaknya pada tubuh Mbak. Kan katanya hasil tanya jawabnya itu mengalami keputihan ya. Keputihannya itu tidak berwarna kayak kuning hijau enggak ya? Jernih ya? Iya, iya, bagus. Baik, sebelumnya saya izin untuk mengenalkan alat terlebih dahulu ya. Oke, baik Mbak, sebelumnya saya akan memperkenalkan alat terlebih dahulu. Oke, di sini yang pertama itu ada kapas dan juga kapas signat. Kemudian selanjutnya di sini ada handuk, ada senter, kemudian ada termometer, kemudian selanjutnya ada stetoskop dan juga tensimeter. Di sini saya menggunakan tensimeter digital. Kemudian selanjutnya yaitu ada mitameter atau meteran, kemudian ada sarung tangan. Di sini masih dengan boxnya. Kemudian ada, karena di sini ada rubber gambar, saya menggunakan alat seadanya. Kemudian selanjutnya yaitu ada bengkok, dan yang terakhir di sini ada kom untuk berisi larutan 0,5 klorin, 0,5% klorin. Oke. Baik, tadi kan saya sudah menggunakan alat-alatnya ya Mbak. Nah, di sini saya izin untuk menutup pintu dan jendela terlebih dahulu agar nanti dapat terjaga ya privasinya. Oke. Baik, sebelumnya saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya. Oke, cuci tangan menggunakan 6 langkah dengan baik dan benar, menggunakan sabun dan juga air mengalir. Kita lakukan tangan 6 langkah, kemudian kita bilas dengan air mengalir. Nah, itu kita akan melakukan. Oke, saya telah cuci tangan. Untuk duduknya sudah nyaman? Sudah. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya lakukan untuk pemeriksaan tensinya ya. Tangan kiri aja nggak apa-apa. Pusing nggak biasanya? Tidak. Oh, tidak. Please remain seated and refrain from talking during measurement and keep cuff at the heart level. Your blood pressure is ini tensinya 109/65 ya, jadi normal ya Mbak. Oke. Diastolic 60. Tensi. Nanti kurang lebih tindakan akan saya berikan kurang lebih 5-10 menit ya Pak. Oke. Baik, silakan duduk Mbak. Tidur. Kalau sudah nyaman, sebelumnya izinkan saya untuk menggunakan handscoot terlebih dahulu ya. Baik, sebelumnya saya izin untuk melakukan pemeriksaan sepintas terlebih dahulu. Ini keadaan Mbaknya itu normal ya, kelihatan sehat, tidak pucat. Kemudian
kondisinya ya juga terlihat sangat bagus, tidak kurus dan juga tidak gendut. Untuk warna kulitnya tidak pucat, baik wajah, kaki maupun tangan. Kemudian untuk tekstur kulitnya itu ini juga lembut dan kenyal ya Mbak. Kemudian untuk pigmentasi kulitnya ini merata, tidak ada permasalahan pada kulit dan tidak ada hiperpigmentasi atau warna yang hanya berada di satu tempat. Baik, ini juga Mbaknya juga sadar ya ketika saya melakukan komunikasi. Oke, selanjutnya saya izin untuk melakukan pemeriksaan kepala ya Kak. Terlebih dahulu, maaf saya pegang. Oh, ini saya lihat rambutnya itu berwarna hitam, bersih, tidak ada ketombe, tidak ada kotoran, dan tidak ada benjolan. Ketika saya lakukan tekanan, ini ada rasa nyeri nggak? Nggak ada ya, baik, normal. Baik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata, yaitu yang ini saya lihat matanya simetris, kemudian juga bersih, tidak ada kotoran gitu ya. Coba Mbaknya merem, ya. Ini tidak ada tekanan, tidak ada rasa sakit ya, tidak ada. Coba lihat ke atas. Oke, kalau matanya juga ini tidak anemia, tidak bersih juga. Untuk konjungtivanya juga warnanya merah muda ya Kak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian itu. Mohon maaf ya, saya buka. Oke, untuk pemeriksaan hidungnya ini terlihat sangat simetris, tidak ada kelainan pada cuping hidung, tidak ada benjolan. Ini ketika saya tekan bisa bernafas dengan lega ya, tidak ada nyeri. Bagus. Oke. Selanjutnya saya izin untuk melakukan pemeriksaan pada bagian mulut. Ini warna bibirnya juga terlihat merah muda, tidak pucat, kemudian juga bersih ya. Coba boleh buka mulutnya, lidahnya agak dikeluarin. Oke, seperti itu ya. Kelihatan giginya juga bersih, tidak ada pembekaan pada gusinya juga tidak berdarah, lidahnya bersih ya. Oke, saya lihat tidak ada pembesaran tonsil ya, bagus. Kemudian saya izin untuk melakukan pemeriksaan pada telinga. Oh, ini telinganya juga terlihat simetris, antara kanan dan juga kiri terlihat bersih. Saya izin untuk melakukan pemeriksaan. Baik, agak miring ke kiri ya. Oke, untuk ini terlihat bersih juga, tidak ada infeksi, tidak ada kotoran. Ketika saya tekan, rasanya sakit nggak? Oh, tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher. Lehernya juga terlihat sangat bersih, tidak ada benjolan, tidak ada sekret ya. Kemudian ketika saya tekan ada rasa nyeri? Tidak ada. Baik, kemudian ini ketika saya tekan juga tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid, vena jugularis, dan juga tidak ada pembesaran kelenjar gondok. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada. Mohon maaf ya. Nah, ini untuk pemeriksaan dadanya juga terlihat bersih, simetris, kemudian tidak ada benjolan yang terlihat. Ketika saya tekan, ada rasa tekan, nyeri? Tidak ada ya. Oke. Kemudian tidak ada massa, dan juga bersih. Sebentar, saya lakukan pemeriksaan. Maaf ya. Bisa bernafas biasa. Oke, tidak ada bunyi ronci ya. Normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian pada bagian ketiak. Coba angkat tangannya. Terlihat sangat bersih ya, bersih, tidak ada kotoran, tidak ada pembengkakan yang terlihat. Ketika saya tekan, rasanya nyeri nggak, Mbak? Oh, tidak ya. Ya berarti normal, tidak sakit ya. Ya. Coba yang kanan, yang kiri. Tidak nyeri juga
selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut. Mohon maaf ya Mbak. Nah ini terlihat bersih, tidak ada bekas operasi, kemudian juga tidak ada benjolan. Ketika saya tekan, rahangnya nyeri nggak? Tidak ya. Bagus. Saya izin untuk pemeriksaan selanjutnya. Oh ini bising ususnya juga normal, tidak ada yang mengganjal ya. Oke, selanjutnya saya izin untuk melakukan pemeriksaan pada tangan dan juga kakinya Mbak. Ini kakinya juga, tangannya juga bersih, jarinya lengkap. Kemudian ketika dilakukan kapilar refillnya juga kembali dengan cepat, tidak ada pembengkakan, kulitnya juga kenyal. Kemudian untuk kita lakukan pemeriksaan pada bagian kaki, ini juga kakinya juga jarinya lengkap, ekstremitasnya lengkap, kemudian juga bersih, tidak ditekan, level patilanya juga kembali dengan normal, kulitnya juga kenyal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian punggung. Boleh miring ke kiri Mbak. Ini terlihat punggungnya juga bersih, tidak ada benjolan, tidak ada bekas operasi. Kemudian kita lakukan penekanan, tidak ada rasa nyeri tekan ya Mbak. Ini juga tidak ada kelainan pada tulang belakang, normal. Baik, boleh kembali. Tadi kan Mbaknya tidak mau saya lakukan pemeriksaan bagian alat kelaminnya ya, karena tadi ada masalah keputihan, juga masih keadaan dalam normal karena masih 3 hari dan juga warnanya jernih, tidak gatal juga ya. Kemudian keluarnya itu sedikit ya, iya sedikit. Kemudian untuk bagian anusnya tidak ada rasa saat itu sulit, tidak ya, tidak ada ambeien, tidak ada hemoroid. Baik, pemeriksaan ini sudah selesai dilakukan. Boleh kembali duduk Mbak. Ya, duduk di sini dulu. Saya akan lakukan pemeriksaan patella. Pemeriksaan menggunakan refleks. Mohon maaf, dengan menggunakan refleks Hamel. Terlihat sangat normal. Sini. Dia kembali dengan mengayun seperti biasanya. Baik, silakan duduk Kak. Oke, setelah kita merapikan pasien, kita kembalikan alat semula. Kemudian kita lakukan perendaman. Kemudian kita buka dengan cara terbalik seperti ini. Kemudian kita lakukan cuci tangan. Baik, silakan duduk Mbak. Oke, tadi kan telah saya lakukan pemeriksaan ya. Nah, pemeriksaannya sudah selesai. Hasilnya juga normal, tidak ada kelainan. Mungkin tadi masalahnya di bagian keputihan saja ya, karena masih remaja juga itu hal biasa, masih masa subur. Kemudian tadi juga tidak ada masalah. Untuk penyekan suhu juga tidak ada masalah, masih sehat. Mungkin karena bisa dijaga untuk gizinya, biar nanti tuh keputihannya bisa teratasi lah. Makan makanan yang sehat seperti sayur mayur, kemudian buah-buahan, makan ikan, nasinya juga makan sehari 3 kali ya. Minum air putih yang banyak. Untuk minuman soda atau minuman yang berwarna dikurangi, jajan ciki-cikinya juga dikurangin. Kemudian nanti untuk keputihannya bisa diatasi, mungkin nanti Mbaknya ketika merasa lembab bisa mengganti pakaian dalamnya, mandi sehari 2 kali seperti itu. Pokoknya tetap harus menjaga kebersihannya ya. Ada pertanyaan Kak? Tidak. Baik, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kalau ada masalah lagi mungkin 1 minggu lagi ya. Kalau boleh nanti bisa menginformasikan melalui WhatsApp. Oke. Baik.
Baik, pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih, saya izin untuk melakukan dokumentasi. Baik, terima kasih ya Kak. Saya antarkan untuk kembali.